Kita semua. Selamat siang semua. Siang Ibu. Ya, Siang, Bu. siang. Ya, Sehat semua ini? alhamdulillah Ya, Alhamdulillah. sehat. sehat, sehat. Alhamdulillah. Kita senantiasa bersyukur ya atas segala nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat sehat walafiat berada di ruang Zoom meeting ini. Insya Allah pada hari ini kita sampai dengan pukul karena 2 jam pelajaran ya. Berarti 45 dikali 2 yaitu 90 menit. Kita mudah-mudahan nanti tuntas pada waktunya yaitu pukul setengah 3. Dan tentunya keberhasilan kita, ketuntasan kita dalam materi ini itu tidak lepas dari peran serta ya partisipatif aktif semua peserta, khususnya pada kali ini adalah di angkatan 4 di kelompok 2. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Baik, selanjutnya izinkan kami ya untuk, oh ya, kita sebelumnya berdoa dulu. Em, Monggo, salah satu untuk memimpin berdoa pada siang hari ini. Dipersilakan. Mas Doni masih Ya, mute. Ya. mari teman-teman sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, Monggo baik. Ibu. Ye, terima kasih Mas Doni. Ya, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, puji syukur tadi sudah kita panjatkan dan kita buka tentunya sebagai insan yang berketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita tidak melupakan, tidak lupa untuk senantiasa apapun itu kita mulai atas nama Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, para peserta, pertemuan kita sudah kita sampaikan tadi adalah 2 jam pelajaran 90 menit, yang mana eh, pada siang ini untuk agenda 2 baru kita mulai. Ya, agenda 2 disampaikan selama 5 hari, 5 hari jam kerja. Ya, tidak termasuk Sabtu dan Ahad. Hari ini adalah hari yang kelima latsar Anda. Jadi hari yang kelima, 6, 7, 8, dan 9. Mm-mm. Kalau untuk penamaan hari sesuai dengan agenda, hari ini adalah hari yang pertama. Sampai dengan nanti hari yang kelima. Oleh karena itu, dengan pengertian yang sama ini, maka kita kadang, saya khususnya, akan berganti-ganti menggunakan istilah. Kadang sesuai dengan agenda 2 hari 1 sampai dengan 5, kadang sesuai dengan urutan hari pelaksanaan pelatihan dasar kita, yaitu hari yang kelima sampai dengan hari yang ke-9. Ya, gitu nggih. Baik, izinkan saya ya untuk membagi mm, file PowerPoint kita, bahan tayang. Oke. Dan saya juga izin untuk tidak slideshow. Kadang terasa berat begitu ya. Jadi kadang membuat lemot. Nah, dan bisa jadi nanti laptop saya bisa hang ya karena ini jaringan sepertinya agak kurang di sini. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Tadi sudah belum ya di waktu pagi hari? Belum ya. Baik, ya. Belum. Uh-uh. Saya panggil saja Ibu Nurul, ya, Ibu Nurul. Saya adalah Widaiswara ya di BDK Semarang sejak tahun 2006. Ya, sebelumnya saya adalah guru di beberapa madrasah. Sebelumnya adalah guru luar biasa atau guru honorer ya, honorer di MAN 1 Surakarta. Setelahnya menjadi guru di angkat PNS pada tahun 1996. Ya, tempat penugasan saya yang pertama adalah di MTSN 2 Surakarta. Lalu saya dipindahkan, ditugaskan ke MTSN 1 Kebumen.
Setelahnya mengajukan alih fungsi dari guru menjadi Widya Iswara dan sudah menjadi kehendak takdir Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bersama-sama dalam pelatihan Latsar ini ya, khususnya pada materi agenda kedua. Saya lahir di Pontianak ya, dan ini mungkin Anda mendengar suara saya kadang agak kagok ya gitu ya. Saya mohon maaf. Agak kagok dan mungkin tidak umumnya orang Jawa agak kurang gitu ya, kurang Jawa nih gitu. Lain-lain, saya tinggal di Maguwoharjo di Sleman bersama keluarga. Ini nomor HP saya. Cukup Bapak Ibu perkenalan kita? Cukup deh. Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Eh, Saya ingin ya pada pertemuan kita yang pertama di kelompok dua ini, Anda masing-masing memperkenalkan diri ya dengan urutan nama, instansi tempat kerja dan jabatan. Selanjutnya nanti yang sudah memperkenalkan diri mempersilahkan kepada teman yang berikutnya. Ya, dipersilahkan. Siapa yang duluan? Dipersilahkan. Ya, Saya monggo. mulai ya Bu. Dari saya dulu, Iya. perkenalkan nama saya Doni Setia Nugraha. Untuk Heeh. instansi tempat kerja saat ini yaitu di MTS Negeri 4 Kabupaten Magelang, beralamat di Grabag, Magelang. Ya, Untuk jabatannya yaitu guru ahli pertama PJOK, Ibu. oh, ya, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, monggo Mas Doni nunjuk siapa? Pak Ishar, monggo. Ya, Pak Izhar. Ya, matur nuwun Pak Doni. Ya, Perkenalkan nama saya Ishar Malija Hakim, instansi tempat kerja di Satker UIN Wali Songo Semarang, jabatan auditor ahli pertama. ya, terima kasih Bapak Izhar. Ya. Selanjutnya persilakan siapa lagi, Pak? Selanjutnya saya persilahkan Pak Diki, monggo Pak Diki. Terima Monggo. kasih Pak Isar. Baik Bu Nurul, perkenalkan nama saya Diki Aprianto, instansi tempat kerja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Untuk jabatan saya adalah penyuluh agama Katolik. Ya, ya, terima kasih Pak Diki. Selanjutnya, Baik, saya Pak persilakan Diki nunjuk Ibu siapa? Ibu Anik. Ya, Selamat siang, Bu Nurul. Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Andi Kurniawati. Instansi tempat kerja saya adalah Man 2 Sleman di Maguwoharjo. Jabatan saya adalah guru ahli pertama kimia, Bu. Terima Oh, kasih. ya, terima kasih. Saya juga kimia basic saya. Saya Oh, alumni UNS dan Mandua Sleman dekat rumah saya kan ya, di saya juga Tajum. alumni UNSG, Bu. Oh, Terus saya juga iya. alumni UNS, Bu. Ya, nanti kita lanjut ya Iya, bincang-bincang ya. Oke, iya. terima Mampir, kasih Bu. Ibu Ani, Mampir ya, monggo. Bu. Monggo. Iya. Selanjutnya siapa Mbak Ani yang dipersilahkan? Mbak Lina, I- Aprilina, monggo Ya, Mbak Lina. silakan. Ya, terima kasih Mbak Nik. Ya, perkenalkan nama saya Aprilina Zulia Mirzana atau biasa dipanggil Lina. Saya dari MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Untuk jabatan saya guru ahli pertama guru bahasa Indonesia, Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih ya, Bu Lina G. Selanjutnya, Yes, Mbak Kamalia. Mbak Kamalia. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Apelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Fitri. Ya, nama saya Kamalia Fitri dari instansi tempat kerja MAN 1 Banjarnegara. Jabatan saya guru alih pertama, guru bahasa Inggris. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kamalia. Selanjutnya, silahkan. Selanjutnya Ibu Mahandri. Ibu G. Bismillah, Bu. Bu Mahandri. Perkenalkan, Ya, monggo Bu Mandri. perkenalkan nama saya Mahandri Widya Prihantari, instansi tempat kerjanya di KUA Ngemplak Sleman, untuk jabatannya penyuluh agama Islam, Ibu. Terima kasih ya. Karena yang kedelapan siapa? Bu Mandri. Eh,
Pak Dwi Purwoaji. Pak Dwi. Oke, silakan Pak Dwi. Terima kasih Bu Mandri. Perkenalkan nama saya Dwi Purwoaji, instansi MTS Negeri 3 Banjarnegara, jabatan guru ahli pertama Al-Quran Oh, Hadis. Matur Quran nuwun. Hadis. Matur suwun, Ih, Pak Dwi. MTS 3 Banjar tuh yang di Yang di mana ya? Kecamatan Rakit, Bu. Oh, Rakit ya. Saya pernah ke sana, Pak. Iya, Ya. kapan-kapan tindak mriki malih, Bu. Terima kasih Itu, ya, Bu. Pak ya. Nggih. Ya. Oke. Yang berikutnya siapa, Pak Dwi? Yang dipersilahkan perkenalan. Yang belum, ya, siapa? Ibu Hasanatun Fitriah. Ya, silakan. Ibu Oke, Hasanatun. terima kasih. Selamat siang, Bu Nurul. Selamat Perkenalkan, nama siang. saya Hasanatun Fitria, instansi tempat kerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Banyumas, jabatan guru kelas. Ya, terima kasih Bu Hasanatun. Selanjutnya, Selanjutnya siapa yang belum Mbak sekali? Pusna nopo nggih? Ibu Pusna. Ya, betul. Sip deh, konsentrasi semua. Oke. Ya, makasih Bu Hasanatun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Pusna wabarakatuh. Faila Sufa, instansi dari Kementerian Agama Kota Magelang. Kemudian jabatan saya Pranata Komputer. Ya, Pranata Komputer. Baik, sudah 10 orang, nggih, berkenalan ya. Ya, baik, terima kasih. Dan senantiasa ya ketika disinkronus, karena Anda kan tidak tatap muka, mudah-mudahan lama-lama nanti bisa hafal. Nggih. Baik, dan pentingnya tadi menyampaikan instansi dan tempat, maaf, instansi dan jabatan itu nanti karena kita ada lanjutan-lanjutan berikutnya, penugasan-penugasan itu erat terkait dengan jabatan eh, yang Ibu Bapak sandang sekarang. Oke. Baik, kita ke berikutnya. Ini ya tadi ya. Betul ya, ini sesuai dengan data kami semuanya tadi ada ya. Ah, jadi tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita menyepakati meskipun aturan ini sudah disampaikan pada dinamika kelompok ya. Mm-mm. Untuk penamaan Zoom ini sebenarnya fleksibel nama pada masing-masing name ya. Ini tadi saya sudah lihat yang dari Gunung Kidul ya, dari MTSN 8 sudah menulis angka di depannya tadi ya. Tapi kita kali ini karena berada di dalam kelas ya, bukan semua angkatan ada dalam satu forum ya. Jadi yang Anda tulis di sini adalah pertama di depan itu adalah nomor kelompok. Ya. Anda adalah kelompok 2, Anda bisa rename 2 underscore nama dan instansi. Tinggal nambahkan aja semuanya adalah kita declare bahwa Anda adalah di kelompok 2 semua. Oke, silakan. Ya, baik. Ya, silakan Bu Fusna sudah, yang lain mungkin sedang berproses. Berikutnya, kegiatan kita yang 45 dikali 2 ini, 90 menit, diupayakan Anda open kamera. Ya, kecuali ada kendala sinyal sehingga tidak dimungkinkan ya, sehingga atau hal-hal yang lain Anda diizinkan. Lalu, mute ketika Anda, apa namanya, ketika berbicara, ketika tidak berbicara, di mute ketika tidak berbicara. Kalau unmute ketika berbicara, ya betul. Itu ya, jadi diupayakan tidak ada gangguan suara-suara yang selain dari yang Ibu Bapak ketika diperlukan untuk berbicara. Ya. Berikutnya, izin meninggalkan Zoom jika ada keperluan mendesak. Ya, jadi tetap izin. Baik, ada ingin yang menambahkan aturan kita? Mungkin nanti sekaligus berjalan nanti silakan ya. Nah, kita sepakati. Luas aja ini. Nah, Ibu dan Bapak, ya kadang saya manggilnya Ibu, kadang saya tidak sadar juga manggilnya Mas atau Mbak gitu ya, boleh ya? Ya, tapi karena Anda adalah PNS dan calon PNS dan kita ini eh, dalam forum kesejawatan juga ya, sapaan-sapaan yang umumnya itu ya, karena kita itu sama setara, umumnya adalah Ibu dan Bapak gitu. Tapi kadang saya keceplosan eh,
Mas atau Mbak. Mungkin ada bisa jadi, loh kok saya dipanggil Ibu Bapak, saya dipanggil Ibu gitu, bukan Mbak, tapi yang itu kok dipanggil Mbak. Itu hanyalah saya seketika itu secara spontan menyapa gitu, nggih. Tidak ada melihat apa dan lain-lain. Baik, para peserta, bahwa rangkaian kegiatan kita ini ya, ini adalah pelatihan dasar ya, pelatihan dasar. Anda semua sudah mengawalinya secara online melalui MOOC setiap apa ya dengan waktu tertentu tidak dalam satu waktu yang sama Anda belajar ya melalui apa yaitu melalui MOOC ya. MOOC itu apa para para peserta apa ya singkatannya itu ya, singkatan dari apa itu ya, Massive Open apa? Online course, yaitu apa? Pelatihan atau atau kursus yang secara terbuka ya diikuti oleh para peserta yang banyak sekali dan Anda menjadi bagian dari CPNS yang beruntung ya. Anda merasa beruntung kan? Merasa beruntung jadi bagian orang-orang yang ikut tes yang berharap untuk lulus sebagai CPNS. Jumlahnya banyak sekali ya. Banyak sekali puluhan ribu. Nah, untuk BDK Semarang aja nanti bakal akan ada berapa? 67 angkatan. Satu angkatan minimal adalah 40 orang. Tinggal Anda kalikan itu berapa orang. Nah, sehingga ketika MOOC itu memang betul-betul sesuai dengan singkatannya. Massive Open Online Course. Massive. Banyak sekali pesertanya. Nah, Anda semua sudah ikut kan MOOC? Ya, sekarang ada pertanyaan nih Bapak Ibu sebagai untuk mengawali atau kita sebut sebagai apersepsi. Kami untuk mengetahui seperti apa sih atau apa saja yang diperoleh Ibu Bapak ketika mengikuti MOOC. Apa yang Anda pelajari pada agenda 2 ketika MOOC? Silahkan ya, ini ada slide itu ya. Anda mengisi, nggih, atau ini linknya akan kami bagikan, atau Anda men-scan itu barcode, ya, dipersilakan. Waktu kita hanya 3 menit, dipersilakan. Oke. Izinkan saya untuk stop share yang slide ini. Saya akan ke slide 2 untuk mengetahui respon para peserta. Ya. Belum ada yang masuk ya. Silakan dikirim. Belum ada yang masuk ya. Sudah ada yang klik kirim? Ya.
Sudah ada yang klik kirim? Sudah, Ibu. Ya, kita tunggu ya. Masih OTW. Katanya mau pulang. Oh ya, tadi Ini yang bawah di juga di diisi, rumah Bu. kali. Apa kok ada dua Satu kolom? Satu aja. satu kali aja, satu kali aja. Di rumah Pak ya. Belum muncul ya? Ya. Punya saya susah dibuka, cuma muter-muter, Ibu. Iya, Punya saya sudah dikirim, Ibu. iya. Ya, saya Ya, belum bisa kadang-kadang dibuka, Ibu. Mohon maaf. iya tidak apa-apa. Sinyal di rumah Iya, saya jelek ya. ya Bu Kamal yang nggak apa-apa. Ya kadang-kadang memang seperti itu. Ini juga nggak mau nih. Padahal waiting for phone, ya kan? Mm-mm. Ya stop dulu terus nanti saya hidupin lagi Pak. Penasaran. Start ya, lagi. Ya. Sudah di itu kan? Sudah, Bu. Saya sudah ngirim. Ya, Mas Diki. Udah. Tapi belum ter ini ya. Oke, baik. Kita nanti sambil menunggu akan kita tunjukkan, gitu aja ya. Nah, akan kita tunjukkan nanti hasilnya. Mungkin OTW-nya lama banget. Ya, agenda 2 itu merupakan materi ya, kelompok materi pada Latsar. Di Latsar ada berapa materi? Ada berapa agenda para peserta? 4, Ibu. Ada berapa agenda? 4. Ada 4. Agenda yang pertama kemarin apa? Wawasan kebangsaan, bela negara. Namanya apa? Yaitu agenda 1 ya. Ya, Ah, agenda 1 itu apa? Sikap mempelajari perilaku bela negara. Ya, sikap perilaku bela negara. Nah, di agenda 1 apa saja yang dipelajari? wawasan kebangsaan, Wawasan kebangsaan, terus sikap bela negara, sikap bela negara, terus Analisis isu kontemporer. ada analisis isu kontemporer. Harapannya ketika Anda mengawali kegiatan Latsar pada agenda 1, harapannya Anda akan menjadi apa? Akan apa yang Anda peroleh ketika di agenda 1? Yaitu Bisa menganalisis isu problematika isu-isu, isu kontemporer, terus lalu sebelumnya mendapatkan faktor penyebabnya, lalu mendapatkan solusinya, gagasan untuk oke. Ya, itu antara lain. Tapi sebelumnya Anda nanti akan lebih apa? Memberikan pemahaman kepada Anda tentang kesadaran CPNS mengenai pentingnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara. Betul? Selain itu tadi betul Ibu Mahendri, kita akan dapat menganalisis isu-isu khususnya isu-isu yang ada di sekitar tempat tugas kita dengan menggunakan berbagai macam pisau analisis. Kemarin pisau analisis yang digunakan apa saja? Ada APKL, USG USG, sama Fishbone. APKL. Fishbone Ya, sama AP? APKL. APKL. PKL. Oke, Anda sudah melakukan itu dan Anda sudah menemukan satu isu yang terpilih? Core isu? Sudah. Sudah? Ya. Sudah. Alhamdulillah ya. Nanti isu itu nanti akan dilanjutkan lagi bagaimanakah Anda menyelesaikannya dalam bentuk tahapan-tahapan dan menghabituasikan ya, mengimplementasikan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Ya ini, nilai-nilai pada agenda 2. Agenda 2 itu namanya apa? Nama ininya. Nama materinya agenda 2. Nilai-nilai dasar ASN. ASN, betul. ASN. Nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN itu apa? Berakhlak. Berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari, ada 7 Ber- nilai-nilai. Iya. Berorientasi Berorientasi pada pelayanan. pelayanan. Kemudian A,
Akuntabel. akuntabel, K. kompeten, Kompeten. H. Harmonis. Harmonis. L. Loyal. 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 A. Lagi. Adaptif. Adaptif. K lagi. Kolaboratif. Kooperatif. Bagus ya. Berakhlak. Nah, nilai-nilai itu tidak sekedar kita hafalkan tadi, kita menghafal ya, menyebut kalau di taksonomi Bloom itu yang C kognitif 1. Tidak sedar itu, tapi nilai-nilai itu kita internalisasikan pada diri kita, lalu kita implementasikan. Di mana? Nah ini, hubungan agenda 2 dengan agenda 4. Akan kita implementasikan pada masing-masing tahapan sesuai dengan isu terpilih ibu dan bapak. Oke? Nah, selanjutnya setelah agenda 2 ada agenda berapa lagi? Agenda 3. Agenda 3 itu apa? Manajemen ASN, Ya, kedudukan dan peran Kedudukan dan peran ASN. Ya, di dalamnya ada manajemen ASN dan Profesionalisme ASN. Profesionalisme ASN. dan smart ASN. ASN. Nah, apa ini hubungannya dengan agenda 1, 2 dan 3? Ya, apa hubungannya? Nah, apa? Wasbang yang kuat pada agenda 1 akan menumbuhkan rasa cinta tanah air kan? Dan semangat bela negara yang menjadikan Anda dasar Anda untuk menginternalisasi nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ya kan? Nah, selanjutnya nilai-nilai itu nanti menjadi pedoman dalam menjalankan tusi Anda sebagai PNS. Antara lain adalah Anda melaksanakan apa? Yaitu fungsi daripada pelayanan publik. Nah, karena fungsi atau tugas ASN ya, tugas ASN itu ya adalah menurut Undang-Undang ASN ada 3. Apa saja? Yang pertama, menjadi Pelayan publik. pelayan publik. Kemudian yang kedua, pelaksana kebijakan. Publik. Berarti Anda kan ada atasan ya, ada aturan-aturan yang mengikat. Kemudian yang ketiga, Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. pemersatu Perkat dan pemersatu bangsa. bangsa. Oke, bagus ya para peserta. Selanjutnya, di sini ada lagi nih persepsi nih, tapi lebih bersifat ke sini ya, pengetahuan. Ada 10 soal. Silahkan. Tapi ini tidak diakumulasikan menjadi nilai akhir ya. Ini hanya sebagai persepsi. Silakan Anda scan QR atau saya ini ya silakan pastekan di chat. Silakan. Ada 10 soal, ya. Silahkan Anda memberikan jawaban. Waktunya juga nggak lama-lama nih. Tinggal pilih ya. Ya, 3 menit lah. Nanti kita cek bersama-sama. Punya saya kok nggak pilihan ya, Bu? Hah? Tidak pilihan? Atau pilihan ganda, Bu? Iya, Ya. iya pilihan ganda. Oh, Ini Ini keluarnya isi. Keluarnya IC ini, Bu. Apa yang Anda pelajari pada agenda 2 ketika MOOC? Iya, sama. sama. ini ntar. Berarti saya akan begini saja. Mm-mm. Ya, tadi kita copy dari soal sebelumnya. Bentar. Oh, ya. Bentar. Kita chat aja lagi. Ini ya, yang ada di chat. Mm-mm. Yang terakhir, yang Google Form. Berarti ini linknya tuh terbalik tadi ini ceritanya. Berarti ketika Anda tadi mengisi yang Anda tadi yang essay itu keluarnya adalah di
Slido itu. Terbalik ketika saya ngopi. Coba salah satu nanti menjawab yang Isa itu ya. Mungkin itu akan keluar di Slido, Bapak Ibu. Mm-mm. Ini, coba copy link. Oke. Oh iya, yang Anda tadi mengatakan Isa itu akan keluar jawaban di Slido. Oke. Gini, setelah Anda mengerjakan yang 10 soal, nanti kerjakan link yang nomor 2 ya. Ah, link nomor 2. Gitu ya para peserta ya. Hmm. Ya, Ibu. Ya, tadi ada kopinya enggak anu nih. Oh iya, ini ada yang masuk yang slide. Siapa ini Animus? Enggak apa-apa, jadi malah jadi tahu kita. Ternyata masternya tadi tidak. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Sekarang sedang ngerjakan soal para peserta? Ya, Ibu. Ya, sudah ada 4 orang. Oke, baik. Alhamdulillah. Tidak apa-apa kalau hasilnya hanya persepsi ya. Oke. Sambil Anda mengerjakan, kalau ada yang sudah bisa ke yang link kedua tadi ya. Link yang kedua. Alhamdulillah, ini sudah ada 6 peserta, nilainya luar biasa. Sama dengan kelompok 1 tadi, 9 dan 10 ya. Mungkin saya memerlukan untuk cek yang kenapa nih 9 ya. Sama dengan 1 tadi. Oh, di ini. Di sini ya. Oke, baik. Masih 2 orang lagi. Ya. Kurang 1 orang lagi. Gak masalah. 8, 9, 10 itu sudah nilai yang luar biasa. Dengan begitu banyaknya modul yang harus Anda pelajari, ya, ini sudah melampaui batas passing grade. Informasinya passing grade Latsar itu nilai total ya, total terus jadi satu nilai itu minimal adalah 76. Ya, sudah bagus. Kurang 1 lagi, monggo. Oke. Alhamdulillah, kita cek ya. Total uh, ada 1 orang nilai 8, nih, 3 nilai 9, dan yang 6 adalah mayoritas. 60% nilainya adalah 10. Oke, selamat ya para peserta. Anda telah sukses dalam MOOC khususnya ya berdasarkan persepsi pengetahuan untuk agenda 2 kali ini. Selamat ya. Selamat Bapak Ibu. Oke. Oke, baik. Anda bisa memberikan ya senang-senang lah untuk diri sendiri lah. Anda kasih clap, gitu ya. Oke. Ya, kasih clap.
Oke, baik. Selanjutnya izinkan saya untuk membuka tadi. Slide kan? Jadi saya ingin membuka. Oke. Anda udah mengisi slide yang link kedua? Nah ini, Alhamdulillah. Em, nih, slide-nya. Ya, saya ini tadi anonimus ya. Mm-mm. Tadi yang di kotak yang ada apa kan kotak nama terus titik-titik terus ya nulis namanya ya tadi. Tapi ini tidak masalah. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh izin saya membacakan. Saya belajar tentang core value ASN yaitu berakhlak, meliputi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan mempelajari emoji ini, saya mengetahui nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang, ya, dalam taraf mengetahui, gitu kan? Belum implementasi, tapi bisa jadi ketika Anda sebelumnya ya sudah berada pada satuan kerja tertentu, Anda sudah melakukan ini, atau ketika Anda diterima dan ditempatkan sampai dengan Menteri Latsar, sangat terbuka, Anda sudah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini ya, core value berakhlak. Terima kasih nilai dasar ASN dan seterusnya. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Yang lain silahkan ya tetap tunggu. Tapi intinya semuanya sama. Anda memiliki pemahaman yang sama pada agenda 2 itu tidak lain adalah nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Bukan materi apa? Tentang manajemen ASN, bukan kan? Bukan materi sikap perilaku bela negara. Berarti Anda sudah fokus on the track, ya, berada pada jalan yang benar. Selamat ya, selamat. Selanjutnya, para peserta, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Belum ya? Belum? Ya, baik. Nah, sudah tampak di layar. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa agenda 2 merupakan salah satu dari agenda-agenda. Ada agenda 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita fokus pada agenda yang kedua yang disampaikan ya sesuai dengan tatanan aturan sekuensial. Jadi enggak boleh habis 1, 3, 2, 4 itu dia. Tapi 1, 2, 3, 4. Sehingga harinya pun sudah tertentu. Ya. Agenda 2 disampaikan selalu pada hari kelima, 6, 7, 8, 9 pada Latsar 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ya, jadi Kementerian Agama itu ada 14 balai diklat seperti BDK Semarang ini ya di unit eselon 3. Kemudian di atasnya itu ada Pusbangkom, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Dan juga ada Pusbangkom, Tenaga Pendidikan dan Keagamaan. Tapi Anda ini adalah Pusbangkomnya, ya, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Di manajemennya ini. Ya. Juga ada lagi dua loka. Dua loka itu ya unit eselon 4 yang wilayahnya lebih ini lebih apa? Tidak seluas balai diklat. Oke. Baik. Eh, intinya adalah di unit-unit di lembaga pelatihan Kementerian Agama tersebut diselenggarakan eh, pelatihan yang kurikulumnya itu seragam sama karena kami dikomandani tadi oleh unit Puspakom Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama. Nah, untuk harinya agenda 2 itu adalah 5 hari. Itu hari 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita sekarang pada hari yang pertama. Hari yang pertama itu ada sinkronusnya 4 jam yang disampaikan oleh tadi pimpinan. Tadi ada 2 jam itu core values dan employer branding ASN tadi penceramah. Nah, kami sebagai bidik suara dalam kegiatan Latsar adalah fasilitator menyampaikan secara sinkronus ini melalui Zoom meeting. Besok hari kedua juga ada
tapi asinkronus. Oh ya, hari ini juga ada 5 jam, yaitu asinkronus. Hari ketiga sama, 10 asinkronus. Hari yang keempat, wah ini 9 JP. Kemungkinan nanti kelompok 1 dan 2 dan sudah mendapatkan izin, itu adalah paralel. Kita bersama-sama, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti diampu oleh Bapak Subhan. Ada 3 asinkronus dan terakhir hari yang kelima itu ya, itu ada sinkronus 3 jam. Nah, pada masing-masing hari-hari ini itu ada penugasan, baik individu maupun kelompok. Ya, selalu ada penugasan baik individu maupun kelompok, kecuali pada hari yang keempat. Hari keempat itu tidak ada tugas, tapi nanti Anda mempresentasikan tugas-tugas pada hari yang ke-1, 2, dan 3. Hari yang kelima ada tugas tapi hanya tugas individu. Tugas-tugas tersebut dikumpulkan terakhir selalu pada hari tersebut pada pukul 23.59 WIB. Harus dikumpulkan. Lewat apa? Lewat Learning Management System kita. Apa itu? blc.bdksemarang.net. Apakah Anda semua sudah masuk di BLC? Sudah, Bu. Sampun, Sudah, Bu. semua sudah Sudah, masuk. Sudah Oh, ada pengalaman mengunggah tugas? sudah Sudah, beberapa Bu. kali, Bu. Ya. Alhamdulillah, sudah beberapa kali. Artinya kita sudah tidak dalam masa-masa bagaimana bicara teknis dan lain sebagainya tentang bagaimana mengupload. Tapi sekarang bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas baik individu maupun kelompok tersebut. Gitu kan? Baik, sekarang kami eh, tunjukkan dulu ininya. LMS-nya ini. LMS. Ya, ya. Izin kami untuk stop share dan untuk share PLC. Oke, sudah kelihatan? Mm-mm. Be aware ya. Hari ini adalah hari yang kelima, ya toh, Bapak Ibu. Maksud saya be aware karena ini banyak nih tempat-tempat tugas-tugas upload-upload ini Bapak Ibu. Oke, banyak kan? Nah, ada berapa nih? Ada 8. Ya kan? Jadi hati-hati, semoga tidak salah tempat. Kalau salah tempat bagaimana? Ya bisa diulangi, nanti sampaikan aja, kami akan mendelete yang salah kamar itu. Tapi kan ini supaya cepat kita kan, supaya cepat ya langkah baiknya tidak salah kamar gitu kan. Anda bisa perhatikan di sini-sini. Ada tugas kelompok 1, tugas individu kelompok 1 agenda 2, tugas individu kelompok 2 agenda 2, dan seterusnya. Ini dikumpulkan ya pada hari ini hari Jumat. Ya, terakhir pukul 23.59. Nah, tugasnya itu seperti apa? Apa? Ada ini. Saya tak turun lagi. Demikian juga hari ke-6 ada tugas lagi, Bapak Ibu. Ada lagi. Kapan itu hari yang ke-6 ya? Hari Senin. Hari kerja. Dan hari apa lagi? Hari Selasa. Hari Rabu nggak ada. Lalu hari yang ke berapa ini? 9. Ya, hari yang ke-9 hanya ada tugas individu. Ya, baik, kami akan membukakan tugas individu hari pertama. Oke, tugas individu hari pertama kita bukakan. Nah, ini tugasnya seperti apa? Hmm, oke, oke. Apakah sudah tampak di layar? Sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, ya, terima kasih. Nah, tugas ini membuat learning journal. Saya kira Anda sudah berpengalaman kan membuat learning journal. Kapan ini learning journal apa? Yaitu tentang pengalaman pembelajaran saat MOOC dan sinkronus hari ini. Ini hitungannya ini hari pertama, maksudnya hari pertama agenda 2. Oke? Dibuat dalam bentuk, ya,
dibuat dalam bentuk rekaman suara. Nah, durasi waktu maksimal 3 menit, diunggahnya ke yang kuning, ya, ke yang kuning, ke LMS kita, blc.bdksemarang.net hari ini terakhir. Oke. Jelas ya, para peserta ya? Tugas Jelas, Bu. jelas, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi di tugas agenda 2 hari ke-1. Oke. Nah, ini adalah tugas kelompok untuk hari ini, gitu kan. Ya, karena kami sudah membuka menso di BLC semua tugas-tugas ini, bisa jadi tadi pagi Anda sudah diskusi dengan teman atau sudah membentuk kelompok gitu ya. Jadi di dalam kelompok 2 itu ada kelompok lagi. Jadi dibagi 5-5, ada 2 kelompok. Nah, tugas Anda apa? Nah, ini silahkan dicermati. Anda diminta untuk membuat video yang menampilkan profil seorang tokoh, tokoh nasional, tokoh ya di tingkat ya daerah atau bahkan boleh aja di instansi, salah satu instansi ibu dan bapak. Silahkan disepakati karena kita tidak minta 2, 3, tapi cukup 1, ya, cukup 1. Yang apa? Tokoh tersebut dapat mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, dan silahkan berikan deskripsi ulasan yang seperlunya, yang terkait, yang relate ya, relate dengan tokoh tersebut dan nilai-nilai tersebut. Oke. Durasi videonya maksimal 5 menit, lalu diunggah di YouTube. Kalau Anda ya artinya di situ tidak ada pelanggaran terhadap ini ya hal-hal yang tidak diperbolehkan di YouTube seperti pornografi, kekerasan gitu ya. Silahkan Anda dengan percaya diri untuk men-settingnya publik. Nah, silahkan tidak apa. Tapi Anda juga diizinkan ketika sementara Anda, wah ini unpublic dulu, tidak publik juga diizinkan. Yang penting kami mendapatkan link itu nanti bisa kami buka gitu. Oke. Pengumpulan tadi sudah kami sampaikan dan penilaian kriterianya yang pertama adalah keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak. Yang kedua, kerjasama dan kekompakan kelompok. Dan yang ketiga adalah estetika video. Kalau ya ada anggota kelompok yang kan saya mencatat anggota kelompoknya ada yang tidak mengumpulkan berarti itu kan kurang kompak itu. Maka satu kelompok tidak akan kami nilai. Ya, ini terkait dengan kekompakan dan tentu untuk memastikan kerjasama semua anggota itu kan kami tidak terlalu dapat menyelami, tapi salah satunya adalah tadi yang sudah kami sampaikan dan yang terakhir adalah estetika video. Nah, Anda cukup nanti menautkan linknya, link video karena sudah disetting link video pada LMS. Oke, tinggal Anda copy atau bisa juga link tersebut apa Anda paste di Word nanti di yang dokumen Word-nya itu yang dikirimkan bisa karena sudah disetting untuk uh, tempat tautan dan juga dokumen ya gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, Bu, anggota kelompoknya siapa, Bu? Gitu kan? Mm-mm. Tadi kan Anda sudah memperkenalkan diri. Anda akan menggunakan urutan nama yang tadi berdasarkan urutan absen itu atau yang urutan yang tadi memperkenalkan diri. Halo, urutan namanya Pak Ketua di mana? Untuk urutan yang memperkenalkan diri tadi lupa Ibu, nggak Saya dicatat. saya kan punya. Oh, jenengan Saya ada kan nggih, siap Ibu. iya. Ya, ya. Boleh? Boleh Gimana pakai ini? gimana teman-teman? Ah, ah. Kalau iya, kalau urutan nama yang tadi saya ada share di bahan tayang itu juga ada. Mungkin itu
akan apa ya lebih urut gitu. Anda mudah mengingat, tidak salah karena sudah terdokumentasikan ya. Artinya sudah itu memang urutan nama Anda kan gitu kan. Ha-ha. Tapi kalau urutan yang tadi kami juga punya mana sih? Kita deh. Ya, ini kan bener ini. Ha-ha. Kalau ini berarti nomor 11 sampai nomor 15 adalah kelompok satu di kelompok dua gitu loh. Kelompok A atau apa gitu. Pokoknya kelompok ini. Kelompok A ya namanya ya. Nah, kelompok dua A apa? Ya. Pokoknya ini kelompok. Kemudian nomor 16 sampai 20 kelompok sendiri. Sepakatnya yang mana? Kalau Anda menyepakati yang tadi berarti Mas Doni, Mas Isar, Mas Ishar, Mas Diki, ya, Bu Ani, Bu Lina itu dalam satu kelompok. Bu Kamalia, Bu Mahandri, Pak Dwi, Bu Hasanatun, Bu Fusna itu di kelompok yang kedua. Bagaimana sepakatnya? Silakan. Monggo Pak Ketua disepakati. Ketua Yang kelompok kita. Mm-mm. oke, kita angkat tangan yang sesuai dengan di slide ini, monggo. Yang sesuai di slide, monggo angkat tangan. Iya, sudah cek. 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1, 6. Oke, berarti udah 6 ya, Bu. Berarti sesuai yang di slide ini, nggih. Ya, terima kasih Mas Doni, demokratis Ya. 50% plus 1. Bener. Oke. Ini ya. Ini ya. Oke. Sudah di screenshot ya. Udah? Oke, baik. Terima kasih. Cepat sekali solusinya. Oke. Selanjutnya kita untuk penugasan tadi kelompok tidak ada pertanyaan ya. Yang tadi, yang saya share. Mm-mm. Ini, nggak ada pertanyaan ya. Hari ini Bapak Ibu. Tanya Ibu, kalau yang Ya, kemarin di agenda pertama kemarin kan kita juga nge-share tugas di YouTube juga, tapi linknya ya. dimasukin ke PDF. Kalau yang ini sama seperti yang kemarin, dimasukkan ke PDF baru diunggah, apa linknya saja? Oke, baik kalau gitu kita tunjukkan aja ini kita, LMS kita ya, settingan kita. Siap? Siap. Gitu ya. Ih, Biar untuk memastikan. Share kita di sini ya. Oke, kita cek. Hari pertama ini. Settingan kelompoknya. Oh, sorry. Oke. Mm-mm. Tadi sudah kami sampaikan, boleh paste tautan atau memaste di Word sebagai dokumen lalu diunggah ya. Tapi ini kita tunjukkan dulu setiap settingan kita ya. Mm-mm. Nah ini hari kelima. Ini sengaja saya kasih tanda pentung sebagai perhatian. Nanti besok pentingnya saya ganti ke hari berikutnya gitu ge. Biar nyarinya enak karena kan banyak banget. Kita cek di setting, ini di kelompok kan. Ya, baik. Nah, ini terakhir ini kan 11 Juli 23.59. Nah, di sini Bapak Ibu nih file submission iya, ini bisa. Kemudian online teksnya juga bisa ini. Nah, ini. Ini ya, semuanya bisa ya. Tidak Anda rubah ke PDF. Kalau di PDF nanti saya ngekliknya tidak terklik juga ya. Jadi ini tidak PDF Bapak Ibu. Word aja biar saya kopinya atau PDF juga boleh lah. Saya juga bisa ngopi kan. Nanti saya apa namanya paste lalu saya bisa buka. Oke, ini ya Pak Doni nggih. ya, berarti disepakati PDF Ibu. Boleh. Boleh. Oh, oke, oke. Boleh PDF, boleh langsung paste ini kan ada saya centang juga. Apa langsung linknya aja Bu biar Online seragam? text. Boleh, boleh. Yang penting Oke, prinsipnya saya bisa membuka. oke Ini siap kan Bu. bisa buka, ini juga bisa, ya kan? Ih,
Siap. Oke, Terima kasih. ya sama-sama. Ya, link dan jangan lupa di sana ya dituliskan tidak hanya link kan, tuliskan ini tugas kelompok berapa-berapa gitu dan semuanya mengunggah ya. Semuanya mengunggah. Siap? Siap. Saya yang jawab siap. Siap. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke tugas individu di hari yang kedua. Oke, stop share sekarang. Hmm. Nah, tugas individunya apa? Nah, tugas individu itu selalu learning journal ya. Ini lihat nih, learning journal. Apa berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran asinkronus. Kapan ini asinkronusnya? Yaitu hari yang kedua. Karena jadwal kita memang asinkronus. Asinkronus berapa JP itu? 10 JP kan, Bapak Ibu? Mm-mm. Hari yang kedua. Dalam bentuk apa ini? Rekaman suara MP3 maksimal 3 menit diunggah di LMS seperti tadi. Siap nggih, Bapak Ibu? Ya, Nggih. siap ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Apa sekarang? Tugas eh, agenda 2, hari kedua, kelompok. Nah, ini. Nah, pelatihan kita itu kita seperti apa halnya yang terdapat pada nilai kompeten, kita tuh harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi diri, bersedia belajar di mana saja dan dengan cara apa saja gitu. Nah, pada tugas agenda yang kedua ini, hari yang kedua untuk tugas kelompok, Anda dipersilahkan untuk melakukan benchmarking. Benchmarking itu apa, Bapak Ibu? Benchmarking. Ya, studi patok gitu ya. Ya, Anda belajar di tempat instansi lain tapi secara online. Silakan Anda memanfaatkan, Anda mengunjungi web ya, objek gitu ya di internet, lalu Anda komunikasi boleh silakan dengan pihak kan di sana ada CP kontak person ya. Anda bisa telepon, video call ya atau Anda emailan dan seperti apa di sana. Tapi ingat waktunya sangat-sangat terbatas karena pada hari yang kedua Senin ya pukul 23.59 Anda harus mengunggah ya semua anggota kelompok harus mengunggah. Apakah bisa Bu mengunggah kalau lewat dari jam itu bisa, tapi ada warnanya beda ya, ada warnanya beda. Dan itu nanti masuk pada aspek sikap kedisiplinan. Penilaian sikap itu juga menjadi salah satu komponen ya, komponen eh, yang memberikan kontribusi pada penilaian akhir ya, ada aspek sikap. Ini Bapak Ibu. Nah, lokusnya silahkan Anda pilih. Silahkan. Anda sepakati saja ya. Eh, karena Anda itu kan variatif ya jabatan-jabatannya ya. Ada guru, ada penyuluh, ya, ada prakom, ada auditor juga ya. Ada auditor juga. Oke. Jadi silahkan disepakati ya ceknya. Ya. Ini bisa level individu ya ataupun level organisasi, tapi yang tentu ada carikan ada penerapan di sana sudah dalam tahap implementasi ya. Implementasi core value berakhlak. Nah, laporan ini memuat sudah ada formatnya A, B, C. Ini, oke. Laporan dibuat maksimal 3 lembar dan di sini tidak ada ukuran margin. Silahkan Anda pastikan
Yang saya lihat 3 lembarnya. Mau marginnya mepet, silahkan. Tidak masalah. Waktu pengumpulan hari kedua, pukul 23.59. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Ini kelompoknya kelompok besar apa yang kayak Sama. tadi, Bu? Kelompok, 5 orang. 5 orang itu. Oh, nggih. Hmm. Sebenarnya idealnya kelompoknya tuh ganti. Saya ganti, tapi enggak lah ya. Udah kelompok Anda ini gitu. Kelompok Anda itu yang tadi kita bagi, yang ada 10 yang tadi di screenshot tadi dibagi tengah gitu. Sesuai dengan 50% plus 1 tadi Pak Doni, Siap, Bu. hasil Iya, tadi. Pak. Nggih. Iya. Oke ya, ini cukup jelas ya. Oke, baik. Saya akan lanjut lagi. Tugasnya kan ada 7 kan jadinya. Untuk agenda 2. Ya. Sekarang hari ketiga yang individu. Nih, hari ketiga individu. Oh ya, tidak semuanya learning journal. Nah, ini. Tapi ini ada matrik yang akan, matrik ini akan membantu lah Ibu Bapak untuk menuju ke agenda 4. Karena Anda sebelumnya sudah tadi kan saya dengar sudah ada penetapan isu ya. Ya. Ah, ah. Dan nampak ya di layar. Nah, di sini silahkan ketentuan 1, 2, 3 ini ya, sama dengan yang tadi, kurang lebih. Nah, Anda isi ini jangan lupa nih yang di bold ini ya. Di sini memintakan jabatan juga ya, karena ingin melihat jabatan Anda dengan kesesuaian isu yang dipilih. Oke, ambilnya berapa? Ini contoh ya, ini contoh. Ambilnya berapa? 1 saja. Dan kegiatannya apa? Tahapannya masing-masing kegiatan itu apa? Lalu terakhir kolom yang kelima adalah pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan itu seperti apa dalam konteks ini ketika ini, pemaknaan ini ke tahapan ya Bapak Ibu nggih. Pemaknaan ini ke tahapan ketika konsultasi dengan mentor. Nilai apa yang diimplementasikan? Tentu untuk mengetahui ini kan Anda sudah mengkaji di MOOC toh, sudah membaca modul secara garis besar bahwa untuk materi agenda 2 itu terdiri atas deskripsi, kata kunci, kalimat afirmasi, dan yang terakhir adalah panduan, ya, panduannya atau pedoman, kan? Nah, konsultasi dengan ya, nilai yang dikembangkan, ya, harmonis misalkan ya, harmonis titik 2. Oh ya, Anda harmonis apa? Ramah, kan gitu toh? Kan dengan mentor harus ramah kan? Menerapkan nilai ramah ketika berkonsultasi dengan mentor. Jadi kolom 5 ini larinya ke tahapan. Gitu nggih? Bukan ke kegiatan. Sehingga kolom 5 ini dimungkinkan adalah sangat banyak. Lebih dari 1 maksud saya. Ya, lebih dari 1 nilai-nilai yang relate, yang terkait. Gitu nggih, Pak Ibu nggih? Nah, nanti Anda ngisinya, ini kan contoh. Anda nanti buat kolom sendiri. Jadi, Ibu, boleh tanya, Ibu? ya, Untuk isunya itu kita isu. bikin dari baru atau yang lanjutan dari yang kemarin, Ibu? Ya, bagus Pak Doni. Untuk isu, kalau Anda sudah mantap yang kemarin, ini sisan gitu ya, sekalian gitu tuh, jalan terus jadi sekali apa Merkudayung 2, 3 pulau terlampau gitu toh. Anda yakin ketika di yang kemarin di agenda 1 sudah oke, di sini Anda gunakan dan nanti bakal uh, di rancangan aktualisasi kan, nanti bakal itu ya itu silakan. Tapi kalau Anda masih nanti saya akan berubah ya dengan berjalan waktu, mungkin saya ini mesti mikir-mikir nih. Anda boleh ganti ya, tidak Oke, harus Bu. Siap. sama. Oke, Terima kasih. gitu ya, Pak Doni. Nah, yang lainnya gimana? Izin Sudah tanya, jelas? Bu. Ya, silahkan Pak Ishar. Oke, ini ku yang pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Ah, Apakah semua berakhlak yang 7 itu nanti dikaitkan sama di tahapan atau hanya yang
nyangkut-nyangkut gitu aja, Bu. Hanya yang nyangkut-nyangkut aja. Oh, nggih, matur nuwun, Tapi Bu. nyangkut-nyangkut tuh jangan hanya satu ya. Nyangkut Oh itu bisa. iya. Tadi kan saya sampaikan mungkin harmonis, toh. Terus bisa nanti Anda sampaikan kompeten, boleh kan? Sebelum Anda kan bisa aja karena di kata kunci kompeten itu kan ejer tuh. Jadi sangat minat untuk belajar itu, untuk meningkatkan kompetensi diri. Berarti Anda di situ kompeten titik dua mempersiapkan bahan-bahan yang sebelumnya berdasarkan ini apa? Misalkan Anda kan tergantung juga isunya ya bahan-bahan yang sebelumnya dipelajari dari bla 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 untuk dikomunikasikan ke mentor gitu kan. Nah, itu kan juga masuk ke kompeten. Oke, gitu ya Pak Ishak. Juga nilai-nilai yang lain bisa ya adaptif mungkin eh, ya karena ini meskipun di sini ya menentukan kegiatan untuk optimalisasi, menentukan kegiatan mungkin ke harmonisnya ya. Bisa juga ke berorientasi pelayanan juga. Ya, ya ini konteksnya kita kan kalau berbicara ini lihat juga meskipun kita nariknya adalah dari tahapan, tapi kan juga melihat sebelumnya kegiatan dan juga isu. Intinya Pak Isyar, uh, tidak semua harus kita kaitkan, tapi yang mendingan itu dikit tapi pas gitu ya. Mendingan tidak dicari-cari yang malah jadi tidak malah kabur gitu. Oke. Iya, Gitu Bu, Pak. siap. Ya, baik. Terima kasih cukup untuk penjelasan ini. Saya akan lanjut ke yang berikutnya. Cukup ya. Sekarang hari yang ketiga kelompok. Hmm, Hari yang ketiga kelompok. Hmm, Oke. Oke. Sudah kelihatan ya? Mm-mm. Ini tugas kelompok. Membuat media informasi berbentuk infografis tentang pelayanan berakhlak. Nah, itu dengan ketentuan 1, 2, 3. Pengumpulan tugas dalam bentuk PDF, maksudnya ini supaya ringan gitu loh. Dari picture-picture itu Anda ubah aja jadi PDF, di convert. Batas akhirnya hari yang ketiga, sama, selalu pukul 23.59. Penilaian ditekankan pada ilustrasi dan warna yang menarik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Anda boleh menggunakan Canva, ada fasilitas-fasilitas picture-picture yang lain yang mendukung dengan pewarnaan dan ilustrasi yang menarik. Tapi ingat, yang utama itu isi kami. Isi. Tapi karena ini pekerjaan kolaboratif, ya apa ilustrasi dan warna itu ya silahkan. Itu tentu sangat sangat mendukung karena ini uh, merupakan apa ya merupakan media media visual tentu warna itu sangat sangat penting dan juga termasuk ilustrasi. Ada pertanyaan untuk tugas ini? Ya, saya kira tidak ada, Nggih. Nanti bisa uh, pada waktu berikutnya, Nggih. Kelompoknya ajak lagi, Bu. Ajak, Pak. Bapak Sampai kayaknya selesai ya, Bu. Bapak kayaknya pingin pingin anu ya, pingin beda, Po. Kalau beda tekniknya bagaimana, Pak Doni, untuk Enggak. kita bedakan? Nanti malah pusing, Bu. Nanti Iya, takutnya keliru nanti. Keliru butuh ya? Nggih. adaptasi lagi. Ya, gitu ya. Jadi tetap ya. Bu, instruksi Oke. mau Ya, tanya. gimana, Bu Ani? Gimana? Mohon maaf tadi saya keluar terpental. Ini Ah, saya pakai ah. HP. Saya tadi kan ketinggalan yang tugas individu yang kelompok 3 itu kan mengenai isu. Berarti isu tadi itu terkait dengan tugas yang di agenda 1 yang saya Betul. buat kemarin, Bu. Iya. Boleh, boleh, boleh Boleh. itu atau Anda punya ide baru. Karena kan Hmm, penetapan kemarin kan belum belum final juga kan. Karena kan Iya. nanti akan ada ini coaching, coaching dari kami. Oke. Nah, itu kan Oke. kami memang di sini apa memfasilitasi itu secara bertahap dan ini.
dan apa sekuen gitu ya. Tapi ketika di jalan nanti ada ya minat itu kan bisa berubah ya, dan juga apalah mungkin dukungan dari sumber daya di tempat Anda bekerja kan bisa juga tidak sesuai dengan yang perkiraan sebelumnya kan bisa jadi kan. Bisa jadi Ya. begitu Anda masih ini jalan Anda masih lumayan ya ada banyak waktu untuk ganti gitu ya atau Oke. untuk memantapkan pilihan. Gitu ya Ibu Ani. Mm-mm. Matur nuwun Ibu. Ya, sama-sama. Sekarang saya boleh stop share lagi. Saya akan ke ini, tugas terakhir ini. Tugas agenda 2 hari kelima individu. Kira-kira apa ya? Learning journal. Ya, oke. Ini nih. Learning journal apa ini? Pembelajaran agenda 2 pada hari itu. Pada hari ini, pada hari yang kelima ini kan ada sinkronus tuh Bapak Ibu. Nah, itu pada pada hari itu sinkronus kita. Yang learning journal yang lain tadi, yang hari kedua tiga itu ya pada asinkronus itu. Pokoknya sesuai dengan hari itu Anda membuat learning journal yang untuk tugas individu kecuali yang tadi ada materi tadi itu bukan learning journal. Oke, dan di sini ada yang belum saya tambahkan. Anda tidak mengirimkan learning journal Anda ke Kolabjar, tapi ke LMS kita di blc.bdksemarang.net. Oke, semuanya ke LMS. Siap, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Oke, cukup. Stop share. Oke, Alhamdulillah, Herobil Alamin. Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Oke, kita akan mereview agenda kita. Ke sini. Agenda 2. Oke, ya. Bahwa pelaksanaan latsar kita itu mendasarkan pada regulasi-regulasi. Ya, utamanya karena Anda ini adalah ASN, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini ditempatkan di paling atas. Apa itu? Ya, apa itu bahwa setiap PNS ya, Anda kan bakal menjadi PNS kan berhak mendapatkan pengembangan kompetensi baik pendidikan maupun pelatihan. Hmm. Dan kalau pendidikan itu jelas ya, ada duduk, artinya ada Anda mengikuti pembelajaran ya, yang itu secara akademik sesuai dengan ini apa namanya, uh, sesuai dengan jenjang-jenjang tertentu yang sudah dipersyaratkan ada di tingkat pendidikan dasar, menengah, atas. Anda kan sudah melampaui itu karena untuk latsar ini yang untuk golongan 3 kan minimal di S1 kan, minimal S1. Tadi saya lihat ada yang S2 juga, apa di angkatan 1 ya. Ada yang di S2. Di sini juga mungkin ya. Tadi saya tidak cek banget. Nah, S1 gitu kan. Nah, setelahnya Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi atau bangkom di jenjang berikutnya. Nah, untuk pelatihan, nah, pelatihan itu Anda dapat secara klasikal maupun secara non klasikal. Secara klasikal Anda ya dalam proses eh, tertentu gitu ya, Anda berada dalam satu satu tempat. Ada juga dan klasikal dan non klasikal ini juga ada yang apa sinkronus, juga ada
asinkronus gitu. Nah, Anda dalam hal ini sudah memenuhi tadi apa yang sudah kami sebutkan tadi. Kegiatan Anda ada yang sinkronus dan asinkronus. Kalau Anda sudah menjadi PNS, minimal per tahun itu adalah 20 CP. Dan ini menjadi hak Anda untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Bagi CPNS, menjadi hak Anda untuk mendapatkan pelatihan dasar. Selanjutnya, juga terdapat pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Ya, tentang manajemen PNS. Ya, bahwa untuk Anda dalam rangka untuk mengembangkan diri pada masing-masing Anda itu eh, sesuai dengan jabatan, talent Anda, ya itu mengikuti perjenjangan agar eh, mengikuti pelatihan sesuai dengan jabatan Anda, ya agar Anda dapat melaksanakan tusi dengan sebaik-baiknya, tugas dan fungsi. Dan pelatihan dasar itu mendasari. Selain itu juga ada materi teknis substansi, ya Bapak Ibu, itu nanti setelah ini, setelah latsar. Yang penting latsar Anda tuh lulus dulu ya. Setelah C-nya hilang itu menjadi PNS, maka nanti Anda akan sangat terbuka mendapatkan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, latsar ini itu ada aturan yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara. Ini ada di Perlan nomor 1 tahun 2021 ya. Juga ada tentang bagaimana apa yang disampaikan di dalam latsar ini, kurikulum seperti apa, itu ada Kepalalan nomor 580 tahun 2024 tentang kurikulum, lalu tentang pedoman penyelenggaraannya ya, itu juga telah diatur dalam keputusan Kepalalan nomor 581 tahun 2024. Jadi intinya ingin kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Latsar oleh PDK Semarang ini, insya Allah ya, kami selalu berkonsultasi dengan Pusbangkom tadi, Pusbangkom, Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, dan tentunya unit Eselon 2 kami juga selalu berkonsentrasi kepada LAN dengan berupaya selalu mematuhi regulasi yang menaunginya. Ya. Untuk core value ASN ini kenapa kita menggunakan berakhlak? Karena sejak tahun 2021 itu kita ya berakhlak. Kalau yang lalu itu namanya adalah aneka Bapak Ibu. Jadi kita sudah mengikuti aturan-aturan itu ya. Di dalam core value itu tadi yang sudah kami sampaikan yang berakhlak yang Anda sudah hafal singkatannya. Sebelumnya aneka itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan kurikulum kita menyesuaikan dalam wujud apa? Itu tadi di agenda yang kedua. Oke? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini agenda 1 kan ini sudah kita ini aja ke sini. Ini pengembangan kompetensi Anda kan, Anda klasikal gitu kan. eh, Anda klasikal bersama-sama, Anda asinkronus, sinkronus, ya blended lah. Nanti Anda bakal 3 hari itu akan berada di kampus kami loh Bapak Ibu, di Balai Diklat Kabupaten Semarang untuk menseminarkan rancangan aktualisasi. Oke? Jadi ini sudah sesuai dengan aturan-aturan itu. Nah, kurikulum Latsar itu ada agenda 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita berada yang nilai ini nanti seyogyanya tentunya ya akan diimplementasikan ketika Anda menjalankan TUSI nih. Kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN ini akan dilaksanakan di sini. Tapi kan harus disediakan wahananya. Wahananya apa? Anda nanti selama waktu periode tertentu dalam masa habituasi. Habituasi itu apa Bapak Ibu? Membiasakan, menerapkan nilai-nilai pada rancangan aktualisasi yang sudah Anda buat pada format-format pada tahapan kegiatan yang sudah Anda tadi rencanakan itu. Dan itu kita sebut kegiatan itu adalah pada agenda 4, Anda menyusun laporan, Anda seminarkan nanti datang ke PDK Semarang. Di samping ada kegiatan-kegiatan lain yang sudah dijadwalkan, termasuk ada kegiatan untuk agenda 1. Akan ada baris berbaris, Bapak Ibu. Ya, antara lain. Okay? Dan juga
Ya, ada apa? Bintal ya, bimbingan mental. Ah, ya, baik. Ini deskripsi agenda 2. Tentunya kita di sini berupayalah untuk lebih mendalami dan kami fasilitator meyakini tadi berdasarkan hasil pretest Anda bagus, nilainya 8, 9, 10. Di sini kami hanya ingin memperkuat aja ya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN ini. Oke. Nah, ini kan nilai dasar ASN dan Anda selama MOOC Anda belajarnya lewat apa Bapak Ibu? Modul-modul ini. Modul. Ya, modul. Anda satu arah ya, satu arah. Nah, kali ini kita dalam sinkronus dan asinkronus ini Anda diberikan penjelasan dan Anda diberikan kesempatan untuk kita melakukan tanya jawab dan diskusi dua arah dan bahkan banyak arah juga dengan teman-temannya. Oke. Modul-modul semua Bapak Ibu, modul-modul sudah ya? Sampun Ibu. Sampun, jadi saya tidak perlu menambahkan atau ya ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Tapi Anda sudah secara mandiri, luar biasa. Baik, eh tadi sudah kami sampaikan bahwa ini, ini kalimat afirmasi. Nah, bahwa pada setiap nilai pasti akan ada 4 hal, apapun lah itu. Sebelumnya juga, ini kami ambil yang 2 atau yang ke-1 aja dulu, Pak, berorientasi pada pelayanan. Mesti ada 4 hal, mesti ada deskripsi. Nah, ini harus Anda pahami dengan baik. Apa sih definisi dari berorientasi pelayanan? Lalu mesti ada apa Bapak Ibu? Kata kunci. Kata kunci itu satu kata maksimal dua kata Anda ambilkan dari deskripsi definisi dari nilai yang bersangkutan. Juga ada kalimat afirmasi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi nilai-nilai itu selain Anda baca juga ada tekad nih di dalam dada dan Anda lisankan. Itu kita katakan sebagai kalimat afirmasi. Dan yang ketiga adalah kode etik atau panduan perilaku. Hendaknya Anda memahami ini. Keempat ini, kalau Anda memahami ini, khususnya ketika Anda tugas di mengisi matrik tadi, di kolom 5, itu lancar Bapak Ibu, insya Allah. Oke? Nah, oke. Ini untuk berorientasi pelayanan ada 4 hal. Demikian juga pada akuntabel ada 4 hal juga kan di sini? Ya kan? Ya. Lalu pada kompeten juga ada 4 hal. Ha. Pada harmonis juga ada 4 hal. Ah, 4 hal. Lalu pada loyal juga ada 4 hal, definisi, kata kunci, kalimat afirmasi dan kode etik. Adaptif juga demikian. Dan yang terakhir adalah pada kolaboratif. Jadi sebenarnya untuk mempelajari nilai core value berakhlak ini, kuncinya Anda pada 4 hal ini kalau mantap, insya Allah mantap. Dan ini akan kami pertajam lagi, kita perdalam dengan berbagai macam fenomena ya, praktik di dalam rangka untuk memberikan layanan publik yang prima nanti pada pertemuan kita yang 9JP yang sinkronus. Gitu ya Bapak Ibu. Eh, Demikian, ada yang ingin disampaikan? Saya kira ini sudah pukul 14.29, kita akan segera mengakhiri sesuai dengan waktu yang tertera pada jadwal. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kerjasamanya sehingga waktu 45 kali 2 dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kami masih memberikan kesempatan kepada para peserta, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada? Ada Bapak Ibu? Saya mau tanya Bu Nurul. Ya, silakan Ibu Aprina. Ya, terkait dengan tugas yang matriks tadi. Mm-mm. Ya. Jadi kan Ibu menyampaikan ya di awal
Saya ingin tahu jabatan jenengan semua gitu, karena ini ada hubungannya dengan Mm-mm. program habituasi dan sebagainya gitu ya. Terus kan Mm-mm. tugas yang matrik itu kan salah satu bagian dari tahapan Mm-mm. ya untuk mencapai itu. Nah, yang saya bingungkan itu dari hasil Mm-mm. tugas pertama yang diskusi dengan kepala sekolah itu kemarin, saya itu mendapati satu masalah yang mungkin ya bisa jadi dianggap di luar bidang jabatan saya. Saya guru bahasa Indonesia, Bu, tapi Ya. Bapak Kepala meminta saya untuk menyelesaikan masalah eh, di sini kan kekurangan guru yang bisa membuat metode yang bagus untuk program baca Al-Quran gitu, Bu. Ya. Nah, pertimbangannya Bapak Kepala karena ya kebetulan saya memiliki sertifikat mengajar Al-Quran ya. Jadi Bapak Kepala menganggap saya mampu untuk membuat modul baca tulis Al-Quran untuk SMP MTS ini, meskipun bidang Mm-mm. jabatan saya itu bahasa Indonesia. Nah, sebelum nanti prosesnya terlalu jauh, Mm-mm. saya ingin menanyakan kepada Bu Nurul, apakah yang seperti itu diperbolehkan gitu, Bu? Karena memang rencana saya masalah yang baca tulis Al-Quran tadi akan saya angkat di program aktualisasi nanti, Bu. Kalau memang diizinkan membuat program di luar tusi saya. Ya, begitu, Bu. Ya, baik. Yang pertama, silahkan, karena nanti pada tahap awal Anda penetapan berbagai masalah itu, Anda kan menggunakan Anda menggunakan saringan-saringan kan, ada APKL, ada OSG, dan juga hasil akhir nanti penetapan isu itu Anda mesti akan konsultasi dengan mentor. Mentor Anda itu siapa? Mentor Anda adalah kepala madrasah atau yang lain guru senior yang ditunjuk. Sehingga silahkan. Silahkan nanti karena Anda memiliki dasar itu daripada Anda nanti menetapkan isu yang lain, ketika nanti di seminar eh, malah mentornya saya tidak di itu, ya malah jadi repot dan lain sebagainya. Karena ini sesuai dengan maksud saya di sini tugas jabatan itu adalah hal yang paling ideal, namun di sini tetap penetapan itu adalah atas persetujuan mentor. Oke. Dan proses Anda juga masih panjang, nanti akan ada tahapan coaching dan di sana nanti akan lebih kita kita pastikan bahwa Anda eh, pemilihannya adalah pada tadi untuk mengembangkan baca tulis Al-Quran. Oke, gitu. Silahkan, silahkan Ibu Aprilina, MTSN 8 Gunung Kidul. Oke, makasih. Cukup? Ya, cukup. Makasih, Ya, Bu Nurul. makasih sama-sama Mbak Aprilina. Yang lain masih ada? Yang lain? Saya Bu, Ya, izin bertanya nih Bu. ya silakan Ibu Ani. Ya, untuk terkait matriks tugas tadi, misalnya setelah saya berdiskusi dengan guru senior atau Pak Kepala, saya menemukan isu. Kan Mm-mm. kemudian saya buat matriksnya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi. Namun ketika nanti pas tahap itu apa Bu, habituasi, ternyata Pak Kepala ataupun guru senior saya itu ingin mengganti isu, apakah itu diperbolehkan Bu? Kadang kan Ya, sangat kita, boleh. Karena oh berarti iya, karena ini kan sesuai dengan kebutuhan madrasah dan mentor itu menjadi penasihat utama mentor ya, itu. Hmm. ya. Terima kasih Bu Nah, Nurul. karena mentor yang secara teknis tahu apa saja yang diperlukan di instansi. Oke, sama-sama Ibu Ani Mandua Sulaiman. Oke, cukup. Terima kasih para peserta. Cukup. Ya, mohon salah satu untuk membaca doa dipersilahkan. Untuk memimpin membaca doa dipersilahkan. Monggo Bu Aprilina selaku yang memiliki sertifikat. Iya, kreatif juga. Monggo, Hanya silakan. memimpin, Pak. Baik, teman-teman, sudah selesai berarti, Bu ya? Ya, sudah. Ya. Baik, teman-teman, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Eh, untuk sinkronus hari pertama kita, tugas-tugas sudah kita jelaskan dan Anda semua memahami. Ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Saya mohonkan untuk menyesuaikan dengan eh, LK ya, lembar kerja, petunjuk lembar kerja sehingga Anda memperoleh hasil yang maksimal. Untuk tugas kelompok, kita sudah membagi kelas menjadi 2 kelompok. Dan ya, upayakanlah Anda bekerja secara kolaboratif untuk mendapatkan hasil yang optimal pula. Semua ini dalam rangka ya untuk mengasah, untuk membentuk Anda menjadi ASN yang profesional sesuai dengan masanya. Karena sekarang ini masanya efisiensi. Kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Harus bersyukur semoga semua selalu sehat walafiat dan memperoleh kemudahan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima Amin. kasih atas perhatian semua. Ya, mohon maaf atas segala kehilapan dan keterbatasan. Silakan boleh berkonsultasi kepada kami di grup itu, ya di grup PAG di Latsar 4, dipersilahkan eh ya lewat WAG, nggih. Silahkan, semoga ya kita memperoleh hasil yang terbaik. Ini menjadi wahana Anda untuk segera menjadi PNS. Ya, Anda nanti lulus, kemudian Anda menjadi PNS yang profesional. Oke, selamat Ibu dan Bapak semua. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.